Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kamaluddin Ahsan dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu SQL injection. Jadi apa sih SQL injection itu? SQL injection adalah serangan yang memanfaatkan kelalaian dari website yang mengizinkan user untuk menginputkan data tertentu, menghapus bahkan memanipulasi data tanpa melakukan filter terhadap malicious karakter. Ataupun dalam bahasa sederhananya atau yang sering dikenal yaitu menghack sebuah halaman website ataupun aplikasi tertentu. SQL query adalah salah satu cara aplikasi terhubung ke database. Kemudian nantinya yaitu SQL injection terjadi ketika aplikasi gagal untuk membersihkan data yang tidak dipercaya seperti data dalam bidang formulir web dalam query database. Kemudian penyerang dapat menggunakan perintah SQL yang dibuat khusus untuk mengelabui aplikasi agar meminta database untuk mengeksekusi perintah yang tidak terduga. Jadi ini tahap-tahapnya. Kemudian ciri-ciri website SQL injection yang pertama yaitu error based injection. Pada halaman website telah dilakukan injeksi, database akan menampilkan tulisan tambahan SQL error pada halaman website. Berikut adalah contoh error ya dari SQL injection. Ini dari beberapa contoh errornya di sini dan masih ada yang lain. Jadi ketika suatu halaman website ataupun alamat URL yang terdapat di web, ketika dimasukkan kita injek dengan perintah-perintah tertentu, apabila terdapat error berarti alamat website tersebut terdapat celah untuk dimasuki dan kita manipulasi ataupun kita ekspor datanya. Kemudian yang kedua yaitu pin injection. Pada halaman website yang telah dilakukan injeksi database, pada tampilan halaman website terdapat beberapa gambar atau kata-kata yang hilang dan gambar kata tersebut termasuk dalam database suatu website. Nah, jadi ini termasuk ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya nanti kita akan melakukan beberapa contohnya ya. Ciri-cirinya yaitu ketika kita injek suatu alamat URL dari web tersebut atau web tertentu, itu terjadi error. Biasanya itu entah gambarnya ada beberapa misalnya web gambarnya tidak tampil ataupun terjadi tulisan error seperti yang tadi, maka web tersebut bisa diinjek ataupun dihack pada halaman website. Kemudian yang ketiga yaitu union injection. Pada halaman website yang telah dilakukan injeksi database, pada tampilan website akan ada nomor tabel ataupun kolom sebuah database yang memiliki celah keamanan dan bisa dipanggil melalui SQL injection. Contohnya 24 atau 8 ini adalah 24 atau 8 ini kolom tabel ya. Ini adalah kolom tabel. Jadi kan setiap website mempunyai kolom dari hasil editan admin yang membuat website tersebut. Kemudian ketika kita masukkan kita injek menggunakan perintah tertentu. Nah, untuk menelusuri lebih lanjut, kita cari tahu bahwasannya dari website tersebut ada kolomkah atau berapa jumlah kolom yang terdapat dalam website tersebut, menjadi kunci kita untuk dapat memasuki sebuah halaman website tersebut atau kita bisa injek dari alamat URL tersebut. Kemudian cara kerja teknik hacking website SQL injection. Setiap website pasti memiliki alamat websitenya masing-masing yang berbeda ya, benar. Tetapi sebuah website terletak di bagian back atau belakang website yang terhubung dengan server, dan database tersebut bisa digunakan sesuai cara kerja suatu website. Sistem kerja teknik hacking SQL injection website terletak pada aksi injeksi yang terhubung langsung ke database website seperti tempat daftar atau pencarian yang merupakan pengisian dari database website dan halaman website yang dipanggil dari database. Nah, nanti kita mencobanya dari ini, pengisian database website, halaman website. Nah, nanti kita akan mencoba mengekspor sebuah alamat URL dari suatu website yang akan kita coba untuk diinjek. Adapun alamat website yang biasanya bisa diinjek memiliki berbagai ciri ya. Jadi ada yang, kalau yang saya ambil ini yang
alamat URL-nya itu di alamatnya itu ada tertera sama dengan tanda sama dengan, dan kemudian biasanya itu diikuti dengan angka tertentu yang biasanya menjadi penunjuk sebuah kolom alamat website tersebut. Oke, untuk lebih lanjut mari kita coba video. Baiklah, di sini saya akan mencoba menginjek sebuah halaman website dengan alamat URL. Ini saya sudah siapkan target yang akan kita hack. Kita paste dulu. Kita buka di halaman web. Kita buka Chrome ya, Google Chrome. Saya memakai Google Chrome di sini. Kita paste. Oke, ini web yang akan kita explore hari ini dengan mencoba kita injek. Nah, sebelumnya saya di sini sudah menyiapkan tahap-tahapannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, setelah kita mendapatkan URL, kita cek dulu alamat web tersebut apakah web tersebut bisa diinjek atau dihack, dimasuki atau tidak, dengan sebenarnya ada berbagai perintah-perintahnya. Cuman yang saya pelajari itu, nah, dengan cara kita memberikan tanda koma di atas pada akhir dari alamat URL tersebut. Coba kita enter. Error. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika alamat website ditambahi dengan suatu perintah tertentu, apabila terdapat error, di sini error yang sudah saya jelaskan dari PPT tadi. Nah, itu berarti kemungkinan besar bisa kita explore dalamnya ataupun kita masuki website tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari jumlah kolom. Kita mencari jumlah kolom dari website ini. Bisa dengan cara kita order by kita coba menentukan berapa sih jumlah kolom di sini. Kita coba dari angka 3 dulu. 3 dan kita beri garis strip 2. Ternyata tidak error. Nah, berarti kolom yang terdapat dalam web ini lebih dari 3. Coba kita coba 5 belum error, berarti kolomnya lebih dari 5. Kemudian kita coba 6. Nah, error, berarti kolom yang terdapat dalam website ini tidak lebih dari 6. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah kolomnya, nah ini menjadi salah satu celah kita untuk masuk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cari celah masuk dari jumlah kolom atau union dengan menggunakan ini perintah union select. Oke. Kita tambah select. Nah, jumlah tadi berapa jumlah kolom yang tadi, bahwasanya jumlah kolom dalam website ini adalah 5. Jadi kita tulis 1, 2 untuk mencari tahu kolom yang mana yang dapat kita masuki. Error, ada kesalahan mungkin. Kita akan stop di sini. Masih error.
Oh, nih sudah. Jadi di sini ada 2 kolom yang dapat kita explore atau kita hack, kita masuki, yaitu ada 2, yaitu di kolom ke-2 dan kolom ketiga. Nah, kemudian sebelumnya kita harus ini kita coba cari tahu dulu si database-nya itu versi berapa. Dengan cara kita menambahkan ini tadi, ini version di kolom yang akan kita cek atau kita masukin. Sini saya memilih kolom nomor 3 ya. Kolom nomor 3. Kita hapus 3-nya yang kita ingin masuki, kemudian kita tambah shift, lalu kita add version. Oke, di sini terdapat jadi versi database-nya yaitu sudah versi 10.1.48 MariaDB. Kita save dulu. Kita save dulu. C. Kita save di sini. Versi yes. Nah, ini versi database-nya kita dapat. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui versi database, kemudian kita mencari tahu nama database-nya. Ini saya sudah menyiapkan di sini link yang akan kita tambah, yaitu perintah-perintah yang akan kita tambahi. Sudah saya catat sebelumnya, nanti kelamaan kalau ini tinggal kita copy saja dari mulai start 2 ini. Ini tidak kepakai ya, ini hanya saya menggunakan tanda tadi sebagai icon penting yang tadi di Microsoft Word. Nah, di sini yang penting adalah ini skema nama, informasi skemata. Nah, ini yang menjadi perintah untuk kita memasukinya. Mungkin kita enter error. Kita cari errornya dulu. Skema Oke, kita masuk ke database-nya. Jadi kita di sini sudah menemukan database nama database yang digunakan dari website ini, yaitu namanya ini Kolusmus Muskul. Nah, ini nama database-nya. Sebenarnya ini tidak harus seperti ini juga bisa, tapi ya ada 2 cara sih sebenarnya. Nggak harus seperti ini, kita ganti juga bisa ini. Kita ganti database, terus kita kasih buka tutup kurung, kemudian ininya kita hilangkan grupnya. Nah, ini kalau semisal database ini mempunyai lebih dari satu database, website ini memiliki lebih dari satu database, kita bisa gunakan yang ini. Nah, dia akan hilang yang tadi ini. Nah, kemudian setelah kita dapat database, kita ambil dulu, kita copy, karena ini nanti kita pakai untuk tahap selanjutnya.
Setelah itu kita mendapatkan nama database, kemudian kita mencari nama tabel dengan menambahkan ini. Kita berarti nanti kita pakai yang ini ya, karena kita pakai ini tadi kan kita pakai kontak ini cuma tambahan ini sebenarnya. Jadi tabel yang kita cari adalah tabel nama, tabel yaitu nama tabelnya yang akan kita cari dari informasi skema tabel. Oke. Kita copy. Ctrl C. Kita cek dulu apakah benar. Oke, karena kita sudah menemukan nama database-nya, kemudian kita cari nama tabelnya, nama tabel dalam database tersebut dengan perintah, yaitu kita input dengan table name, kemudian kita cari from informasi skema. Di sini jangan lupa kita mencari sebuah tabel. Dari mana tabel tersebut? Where tables skema database. Kita mengambil dari database. Nah, tabel tersebut kita mengambil dari database, dan kemudian jangan sampai sama ini. Ini kan kita perintah untuk mencari nama. Kalau yang ini ini nanti kan database-nya itu kemungkinan lebih dari satu, jadi kita menggunakan tables. Kita enter. Oke, ada yang salah. Kita cek lagi. Oke, ini nah, ini database yang terdapat dari database. Maaf, ini adalah nama-nama nama kolom yang terdapat dalam database yang dipakai di website ini. Kemudian kita copy, kita ambil kembali sini, kita masukkan lagi, kita tambahkan di sini. Tadi kita sudah mendapatkan sebuah nama tabel. Nah, nanti yang saya explore ini enggak semuanya karena terlalu banyak, saya hanya mengambil ini. Kita mengambil ini. Nah, nanti hanya mengeksplor tabel admin saja biar admin. Kemudian selanjutnya setelah kita menemukan nama tabel, kemudian kita mencari kolomnya. Kolom di tabel tersebut dengan yang perintah sebenarnya sama dengan tabel nama tabel, mencari nama tabel dengan kolom nama, cuman mengganti perintahnya saja ataupun query-nya saja. Jadi hanya mengganti ini dengan ini. Nah, kita ganti di sini, kita ganti kolom, kemudian yang kita cari di sini juga kolom, harus kita ganti dengan kolom. Where tables, bukan table di sini ya, table, ya di sini bukan tables, kita ganti lagi. Kita di sini mencari kolom tambah s, yang kita enter. Nah, ini jadi dari data dari tabel-tabel tersebut ini terdapat beberapa kolom yang dipakai dari website ini, yaitu diantaranya sangat banyak kolom, panjang sekali, kreatif. Kita copy dulu, kita ambil, kita taruh di bawahnya lagi. Kolom, sini kolomnya ya.
nanti yang kita injek atau kita explore ini hanya user ID dan password. Untuk yang lain banyak banget. Nah, kemudian untuk mencari user ID kita bisa langsung menggabungkannya, langsung menjadi satu karena dia masih dalam satu kolom ya, masih dalam satu ini kita gabungkan nggak apa dengan perintah user ID kemudian tambahan ini sebenarnya tidak masuk dalam query-nya, hanya sebuah tambahan pemisah seperti ini. Nanti jadinya seperti ini, tanda titik dua. Kita ambil dari mana ini nanti passwordnya? Kita ambil dari ini, kita ambil dari nama database-nya, kita ambil password dan user password kita ambil dari nama database, kemudian ini masuk ke tabelnya. Nah, kemudian kita masuk ke kolom ini kan, jadi berurutan database. Sangat mudah. Ctrl C. Oke, seperti biasa ini tadi salah terus. Nah, mana tadi ini grup kita pakai concat, dari pertama tadi kita pakai concat terus kita hanya mengambil user ID, terus ini tidak masuk hitungan, ini hanya sebagai pembatas saja ya, agar lebih terlihat antara batas password user ID dengan passwordnya saja. Nah, ini nanti hasilnya ini nanti titik dua, jadinya tambahan. Kemudian kita mengambil dari mana password dan user ID ini dari kolom Colus Muskul. Ini dari nama database yang digunakan ya, dari website ini. Nama database-nya kolom, terus kemudian masuk ke tabel admin, mengambilnya dari situ. Oke, dan sudah ini user ID-nya admin, kemudian yang 0x3a tadi ini menjadi titik. Nah, titik ini yang tadi, dan ini adalah passwordnya. Passwordnya di sini sudah dienkripsi atau dirubah. Kemungkinan ini merubahnya menggunakan MD5. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.